26. Ana membuang nafas panjang berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Beberapa menit terakhir ia habiskan dengan berdiri di depan sebuah rumah mewah berpagar tinggi berwarna putih. Rumah tempatnya dibesarkan. Rumah di mana orang tua dan adiknya tinggal saat ini. Di sampingnya berdiri Dr. Lee yang dengan sabar menunggunya menyiapkan diri. Dia menggenggam tangan dingin Ana untuk memberinya kekuatan. Sedangkan Alice hanya menatap ibunya bingung tak mengerti. "Mama, kenapa kita hanya berdiri di sini?" tanya Alice menggunakan bahasa Inggris dengan sangat fasih, membuat Ana menatapnya. Kemudian tersenyum walaupun matanya masih menyiratkan rasa khawatir yang mendalam. Ia kemudian menatap Dr. Lee yang kini tersenyum memberi dukungan, dan akhirnya dengan tangan gemetar ia menekan bel yang dari tadi hanya dipandanginya saja. Dadanya semakin berdetak hebat. Aura dingin merambati kaki, punggung, hingga akhirnya naik ke tengkuknya ketika menunggu seseorang membukakan gerbang yang menjulang itu. Perlahan pintu gerbang itu terbuka. Jantung Ana semakin menggila. Ia menelan air liurnya hanya sekedar untuk meredakan rasa takut. Sampai akhirnya seorang pria berumur 40-an keluar dari pintu gerbang itu. "Mau bertemu Suara pria itu menghilang. Matanya terbelalak ketika melihat sosok Ana berdiri di hadapannya. Matanya seketika berkaca-kaca dengan tubuh gemetar tak percaya. "Non Ana?" tanyanya dengan suara gemetar. Matanya masih menatap sosok itu tanpa berkedip. "Iya Pak Min," jawab Ana dengan suara tercekat ketika melihat sosok pria yang selalu setia menemaninya sebagai supir keluarganya dari dulu. "Ya Allah," seru pria itu sambil menangis, lalu meluk Ana seperti putrinya sendiri. Tak kalah dengan pria paruh baya itu, air mata Ana pun tumpah tak terbendung lagi. Setelah beberapa saat Pak Min melepaskan pelukannya dengan senyum lebar. Dia menyuruh mereka masuk dan dianya sendiri berlari ke dalam sambil berteriak, "Bu, Ibu, Non Ana pulang Bu," teriaknya sambil berlari di pekarangan rumah. Sedangkan Ana, Dr. Lee dan Alice masih terlihat ragu untuk melangkahkan kaki memasuki pekarangan rumah megah itu. Ana melihat sekeliling taman yang tertata dengan rapi. Belum banyak yang berubah. Tanaman yang ditanam di taman itu masih sama. Yang berbeda kini terdapat sebuah kolam air mancur kecil yang terletak di tengah halaman, membuatnya terlihat lebih asri. Mereka baru saja melangkahkan kakinya di atas teras marmer rumah itu ketika terdengar suara orang berlarian dari dalam, membuat Ana diam, membeku ketika melihat sosok perempuan awal 50-an yang kini menatapnya dengan berlinang air mata. Pandangan Ana seketika mengabur oleh air mata ketika melihat sosok yang selama ini ia rindukan berdiri di hadapannya dan menatapnya dengan penuh kerinduan. Ya Tuhan, Ana," bisiknya dengan suara bergetar sambil berjalan dengan tangan terentang, membuat Ana menghambur ke dalam pelukannya. "Mama," serunya sambil berlari ke dalam pelukan ibunya. Mereka saling berpelukan dengan isak tangis yang membuat orang di sekitar mereka ikut meneteskan air mata. "Kamu kemana aja, Nah? Kenapa baru pulang sekarang?" seru ibunya di antara tangis sambil mengeratkan pelukannya, seolah takut putrinya itu akan kembali menghilang. Sedangkan Ana sudah tak bisa lagi berkata apa-apa. Dia hanya terus saja menangis dalam dekapan ibunya. Beberapa saat mereka hanya berpelukan dalam isak tangis. Mulut ibunya tak henti-hentinya mengucap terima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena telah mengembalikan putrinya ke dalam pelukannya. "Biar Mama melihatmu," ucap ibunya sambil melepas pelukannya dan kini menatap wajah putrinya dengan penuh kerinduan. "Kenapa kamu sangat kurus?" Ibunya mengusap wajah Ana dengan lembut, menghapus air matanya, lalu mengelus rambutnya penuh kasih sayang. "Apa kamu makan enak selama ini? Apa tempat tidurmu nyaman?" Lanjutnya yang hanya dijawab anggukan oleh Ana karena tenggorokannya masih tercekat, tak mampu untuk berkata apa-apa. "Mama makan sangat banyak,"
Celetuk Elis membuat semua orang kini menatapnya. Merasa diperhatikan, gadis kecil itu menundukkan kepala, malu lalu bersembunyi di balik kaki Dr. Lee. Ibunya Anna menatap gadis itu dan putrinya bergantian. Lalu dia menatap Anna dengan sorot bertanya yang dijawab Anna dengan anggukan. "Dia putri Anna, Ma, cucu Mama," ucap Anna yang membuat ibunya itu terbelalak terkejut. Perlahan senyumnya mulai menghiasi wajah ayunya, tapi matanya terus saja mengeluarkan air mata, membuat wanita parubaya itu harus menghapusnya berkali-kali. "Apa dia mengerti bahasa Indonesia?" tanya ibunya dengan mata masih menatap gadis kecil itu yang kini mengintip dari balik kaki panjang ayahnya. "Iya, dia bisa bahasa Indonesia," jawab Anna sambil tersenyum menatap putri kecilnya yang hari ini terlihat cantik dengan rok merahnya. Ibunya Anna perlahan membungkuk sambil menatap Elis lembut. "Siapa namamu, Nak?" tanya ibunya Anna sambil menjulurkan tangannya dengan senyum penuh kasih sayang khas seorang nenek. Elis menatap ibunya yang mengangguk sambil tersenyum memberinya semangat. "Elis," jawabnya malu-malu masih bersembunyi di balik Dr. Lee yang kini merangkul bahunya dan perlahan mendorongnya maju. "Elis, nama yang cantik untuk seorang putri yang cantik," ucap ibu Anna membuat Elis tersenyum malu-malu. Kaki kecilnya dengan perlahan melangkah mendekati neneknya yang masih mengulurkan tangan ke arahnya. Ia menatap Anna yang kembali mengangguk, kemudian berbalik menengadah menatap Dr. Lee yang juga tersenyum sambil mengangguk. Dan akhirnya tangan mungilnya menerima uluran tangan neneknya yang langsung menariknya ke dalam pelukan. Elis hanya diam mematung tampak bingung mendapati seseorang memeluknya sambil menangis. Melihat itu, air mata Anna kembali bergulir. Kekhawatirannya selama ini tak terbukti. Ia takut kalau orang tuanya tak akan menerima Elis dan dirinya kembali. Tapi melihat reaksi ibunya yang seperti itu membuat Anna sedikit lega karena ia yakin kalau ibunya telah menerima Elis sebagai cucunya. Tapi bagaimana dengan ayahnya? Seketika jantung Anna kembali berdetak hebat ketika mengingat ayahnya. Matanya menatap sekeliling ruang tamu hasil sentuhan apik ibunya. Tanpa dikomando matanya mencari sosok pria parubaya yang diam-diam selalu ia rindukan melebihi siapapun. "Non Anna," ucap seorang perempuan yang Anna kenal sebagai asisten keluarga mereka dari dulu. Bik Nani, nama perempuan berusia akhir 30-an itu yang berdiri di samping Pak Min. "Bik Nani," ucap Anna sambil merentangkan tangannya yang disambut perempuan yang masih setia dengan keluarganya itu dengan hangat. Anna memeluknya beberapa saat sebelum melepaskannya, dan kini matanya menatap seorang pemuda tampan dengan tinggi menjulang yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan senyum tertahan. "Kakak ingat aku?" tanyanya dengan suara bergetar membuat tenggorokan Anna kembali tercekat dan air mata kembali mengaburkan pandangannya. "Dasar bodoh, tentu saja kakak ingat kamu, Dek," ujar Anna sambil merentangkan tangannya membuat Bian langsung memeluknya erat. Bian tertawa tapi juga menangis dalam waktu bersamaan. Begitu juga Anna yang kini harus berjinjit untuk memeluk adiknya. Waktu 6 tahun telah banyak merubah adik kecilnya itu menjadi sosok pemuda tampan dengan tinggi menjulang. Tak ada lagi adik kecilnya yang gemuk dengan pipi tembem seperti bapau yang selalu ia cubiti. Kini tubuhnya telah terpahat sempurna layaknya para pemuda yang selalu menghabiskan waktunya dengan berolahraga. "Kamu sudah banyak berubah," ucap Anna sambil mantap Bian yang tersenyum lebar. "Tapi kamu tetap saja cengeng," lanjutnya membuat Bian tertawa. "Dan kakak masih saja jelek, tidak berubah," balasnya membuat Anna tertawa. "Kamu persis seperti mamamu waktu kecil." Terdengar suara ibunya yang tengah berbicara dengan Elis membuat Anna dan Bian mengalihkan pandangannya kepada mereka. Ibunya Anna kini tengah menggendong Elis dengan senyum mengembang, sedangkan gadis kecil itu hanya menatapnya bingung karena tak mengenalinya. "Elis tidak mengenalku?" tanya ibu Anna sambil menatap Elis yang terlihat menggemaskan.
Tidak, jawabnya sambil menggelengkan kepala membuat Ibu Ana tersenyum. Aku adalah ibu mamamu, jadi aku adalah neneknya Ailis. Kau bisa memanggilku Eyang Putri. Eyang Put. Ailis terlihat kesulitan ketika harus mengatakan huruf R, dan itu sangat menggemaskan karena gadis kecil itu hanya membuat matanya semakin membulat tanpa berhasil mengucapkannya. Eyang Ti, Ailis bisa memanggilku Eyang Ti, ucap neneknya sambil tersenyum lebar. Baiklah, ucap Ailis mengerti. Dan aku adalah adik ibumu, kau harus memanggilku Om Bian, ujar Bian sambil mengambil Ailis dari gendongan ibunya. Apa Ailis mau es krim? Tanyanya yang dijawab anggukan semangat oleh gadis kecil itu. Bagus, Om punya es krim yang sangat banyak, lanjut Bian sambil berjalan ke dapur dengan Ailis dalam gendongannya. Di belakang mereka ikut mengekor Pak Min dan Binani yang sepertinya sudah terpesona oleh gadis kecil itu. Ibunya Ana menatap Dr. Lee yang dari tadi hanya berdiri menyaksikan pertemuan keluarga itu. Merasa bersalah karena sempat melupakannya, Ana langsung berdiri di samping pria itu lalu mengenalkannya kepada ibunya. Ma, ini suami Ana, Dr. Stephen Lee. Ibunya Ana mengerutkan alisnya terlihat terkejut sekaligus bingung karena yang dia ketahui, pria di hadapannya bukanlah pria yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada putrinya. Ana akan menjelaskannya nanti, Ma, ucap Ana setelah mengerti di balik reaksi ibunya. Tapi yang pasti, dialah yang selalu menjaga dan mendukung Ana selama ini. Dia menyayangi Ailis seperti putrinya sendiri. Begitu pula sebaliknya. Dan karena dia pulalah Ana memiliki keberanian untuk pulang. Ibu Ana tersenyum dan tanpa diduga dia langsung memeluk Dr. Lee layaknya seorang ibu yang menyambut kepulangan putranya. Terima kasih karena telah menjaga Ana selama ini, ucapnya dengan tulus sambil menggenggam kedua tangan Dr. Lee yang kini menatap Ana karena tak mengerti apa yang diucapkannya, dan Ana langsung menerjemahkan untuknya. Itu sudah menjadi kewajiban saya untuk menjaga mereka berdua. Terima kasih karena telah melahirkan dan membesarkan seorang putri yang luar biasa seperti Ana, ucap Dr. Lee sambil membungkuk hormat yang membuat Ana mematung sambil menatapnya. Pria itu selalu sukses membuat hati Ana terasa hangat. Kau tidak menerjemahkannya untukku. Kau tahu sendiri mamamu ini cuma bisa bilang thank you dan sorry saja, ujar ibunya yang membuat Ana tersadar lalu tersenyum sebelum menerjemahkan apa yang diucapkan suaminya. Sepertinya kali ini kau tidak salah memilih seorang suami, Nah, puji sang ibu membuat pipi Ana semakin memerah. Mama selalu berdoa agar Tuhan memberikanmu jodoh yang terbaik, yang bisa menjaga dan membahagiakanmu, yang selalu bisa membuatmu tersenyum, yang bisa saling mengisi satu sama lain hingga hidup kalian terasa komplit. Dan sepertinya Tuhan telah menjawab doa-doa Mama, lanjut Ibu Ana sambil menggenggam tangan putrinya lembut. Kau seorang dokter? Tanya ibunya sambil menatap Dr. Lee yang sepertinya mengerti pertanyaan sederhana itu. Iya, dokter, jawab Dr. Lee dengan bahasa Indonesia terpatah-patah. Bagus, ayah pasti senang mengetahui menantunya seorang dokter, ucap Ibu Ana yang kembali menyadarkan putrinya tentang keberadaan ayahnya yang tak terlihat. Tapi di mana ayah? Tanya Ana ketika menyadari dari tadi ia tidak melihat ayahnya. Ayahmu ada di belakang, pergilah menemuinya. Selama ini dia selalu menghabiskan waktunya di sana sambil menunggumu, dan hari ini seperti punya firasat. Pagi-pagi dia sudah menyuruh Binani untuk membereskan kamarmu, dan semalam dia meminta Mama untuk masak sop buntut kesukaanmu untuk menu makan siang hari ini. Ana tersenyum dengan tenggorokan tercekat ketika mendengar perkataan ibunya, dan akhirnya dia mengangguk lalu berjalan ke taman belakang. Sedangkan Dr. Lee diajak ibunya untuk ke dapur bergabung dengan Bian dan Ailis. Rumah mereka yang luas membuat Ana harus melewati ruang keluarga yang terlihat nyaman dengan sofa besar, karpet bulu yang lembut, ditambah bantal-bantal tempat keluarganya melewatkan waktu dengan nonton TV,
layar datar 45 inci yang menempel di dinding lengkap dengan home theater di kanan kirinya. Di sisi lain terdapat sebuah tangga menuju lantai atas di mana kamar mereka semua berada. Ingin rasanya ia naik ke sana untuk melihat kamarnya dulu. Apa semuanya masih sama? Tapi keinginannya itu harus tertunda sementara waktu karena ada hal yang lebih penting lagi, yaitu bertemu dengan ayahnya. Anna berjalan melewati pintu kaca di mana terdapat teras belakang dengan kursi santai tempat mereka duduk sambil melihat ikan koi yang berada di sepanjang teras yang memisahkan bangunan utama dengan taman belakang yang menghampar luas dengan rumput hijau. Anna menyeberangi jembatan kecil yang menghubungkan bangunan utama dengan taman belakang di mana terdapat kolam renang berukuran cukup besar dan sebuah pavilion tradisional Jawa di pinggirnya. Kecintaan ibunya terhadap tanaman membuat ayah mereka memutuskan membuat rumah di atas tanah yang sangat luas yang terletak di pinggir kota Jakarta Timur daripada perumahan tengah kota yang eksklusif. Oleh karena itu mereka bahkan memiliki beberapa pohon rambutan, mangga, pepaya, sampai lengkeng yang berada di taman belakang. Anna tersenyum ketika mengingat seringkali ia bersama teman-temannya menghabiskan waktu mereka di sana kala pohon-pohon itu berbuah. Ia berjalan melewati pavilion. Kakinya menginjak batu-batu kecil berwarna putih yang sengaja ditempatkan di jalan setapak menuju rumah kaca yang berada di taman paling belakang. Tempat beberapa tanaman hias yang sengaja ditanam ibunya untuk menyalurkan hobinya. Rumah kaca itu tidak terlalu besar, tapi sangat nyaman. Perlahan Anna membuka pintu rumah kaca itu dengan jantung berdetak hebat. Siulan burung-burung peliharaan ayahnya yang sepertinya kini menjadi penghuni di sana tak meredakan debaran di dada perempuan berambut hitam itu. Dengan perlahan kakinya melangkah memasuki ruangan, dan seketika jantungnya terasa copot ketika melihat siluet tubuh pria yang membelakanginya menghadap sangkar burung. Tubuh Anna gemetar, matanya memanas ketika melihat tubuh ayahnya kini sudah tak segagah dulu lagi. Rambutnya telah memutih. Ia tercekat ketika melihat tubuh ayahnya yang telah menua dimakan usia. Seketika tubuhnya membeku, tenggorokannya semakin tercekat, matanya memanas, jantungnya berdetak lebih menggila. Tubuhnya gemetar ketika perlahan tubuh ayahnya membalik. Mata sendu ayahnya kini menatapnya tak berkedip. Beberapa saat mereka hanya saling pandang di antara kesunyian, membuat kaki Anna seolah lemah tak mampu untuk menopang tubuhnya, bertentangan dengan keinginan untuk berlari ke dalam pelukan yang menyeruak ke permukaan. Tapi ia ragu dan juga takut, sampai akhirnya bibir ayahnya berucap dengan suara gemetar, "Kamu sudah pulang, Nah." Hanya satu kalimat itu yang membuat semua keraguan dan ketakutan Anna terbang tak berbekas. Tanpa menunggu lama, ia berlari sambil terisak ke arah ayahnya yang menyambutnya dengan tangisan. Mereka saling berpelukan erat. Tak ada kata yang terucap, hanya isak tangis yang keluar dari keduanya, menumpahkan semua kerinduan yang selama ini terpendam. "Maafin Anna ya, maafin Anna." Hanya itu yang terucap dari bibir Anna di sela tangisnya, yang dijawab ayahnya dengan anggukan dan berurai air mata.